Memang tidak ada nanti yang akan memberikan syafaat, dia tadi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita menangis ketika kita berdoa, pergaulan macam-macam dan lain sebagainya. Ya, Nabi Muhammad meskipun kita manusia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Oleh Allah kepada Nabi Muhammad, syafaatul uzma itu syafaatul uzma yang khusus hanya diberikan bersolawat diangkat, sehingga setiap waktunya Nabi Muhammad ini sorban yang saya pakai. Kalau sorban ini apa? Karena sorban Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib sekalian, khususnya kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan beserta abah beliau dan saudara beliau dan keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur dalam kesehatan, dalam ketaatan, sehingga selalu membimbing kita untuk menuju keridhaan Allah. Dan juga kepada para habaib sekalian, para kiai, para asatid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah tiada lain untuk mengingat kembali, untuk supaya meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang tidak ada nanti yang akan memberikan syafaat kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita dalam majelis ini diajak untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan gambaran kepada kita bahwasannya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Nabi memberikan semangat kepada kita. Barang siapa yang dia bersolawat kepada diriku satu kali saja, maka Allah akan memberikan 10 solawat kepada orang tersebut. Habib Abdullah Al-Haddad beliau menyatakan bahwasannya seseorang yang dia itu jangankan mendapatkan 10, satu saja Allah bersolawat kepada dirinya, maka itu bisa menjadi jaminan dia dunia sampai akhirat, apalagi sampai 10 kali. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau menyatakan tidak ada satu amal perbuatan, tidak ada satu pendekatan diri yang paling bisa menyampaikan kita ke hadirat Allah kecuali dengan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Anda punya hajat,
Anda punya keinginan dunia dan akhirat, sampaikan dengan salawat Nabi Muhammad, maka insya Allah hajat kita dunia lebih-lebih akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Nawawi menyatakan, apabila ada seseorang yang dia tadi itu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimulai dengan solawat, tidak ditutup dengan solawat, maka ketika itu doanya itu mu'allakun fis sama. Doanya itu arti kiasannya gantung, berada di langit, tidak bisa tembus. Bagaimana hebatnya doa kita, bagaimana khusyuknya kita. Kalau perlu kita menangis ketika kita berdoa, kita menyampaikan dengan penuh khusyuk sampai nangis, sampai pingsan kalau perlu. Tetapi tidak dimulai dengan solawat, tidak ditutup dengan solawat, doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini tidak ngerti sama Nabi Muhammad. Maaf Bapak Ibu, kita dulu menyembah bukan kepada Allah, menyembah kepada berhala orang-orang yang dahulu. Tidak mengenal yang namanya menutup aurat, semuanya dibuka aurat. Pergaulan macam-macam dan lain sebagainya. Datang Nabi Muhammad, diselamatkan kita, dikenalkan kepada Islam, dikenalkan kepada sholat, dikenalkan kepada untuk melaksanakan puasa Ramadan, dikenalkan untuk membayar zakat, dikenalkan untuk berangkat haji dan umroh. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Makanya saya bingung kalau ada orang ngomong, kenapa kamu mengkultuskan Nabi Muhammad? Kenapa kamu membesar-besarkan Nabi Muhammad? Hei, jawab sama orang tersebut. Nabi Muhammad meskipun tidak dikultuskan, Nabi Muhammad meskipun tidak dibesar-besarkan oleh kita, Nabi Muhammad meskipun kita manusia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat Allah telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membutuhkan solawat kita, tetapi kita yang butuh kepada Nabi Muhammad. Dalam kitab Uqudul Lujan disebutkan gini hadirin. Jadi kenapa kok kita ini dipancing untuk supaya bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allah ini memberikan kepada Nabi Muhammad yang namanya yadul ikram, bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad. Sehingga pemuliaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu apabila ada seseorang yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka oleh Allah, maka Nabi Muhammad bisa mengeluarkan orang tersebut karena syafaat uzma, syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Maaf, Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau menyatakan tanpa menyepelekan di antara para nabi yang lainnya. Semua nabi mendapatkan syafaat hadirin. Nabi Ibrahim mendapatkan syafaat. Nabi Allah Musa mendapatkan syafaat. Nabi-nabi yang terdahulu mendapatkan syafaat. Nabi Muhammad juga mendapatkan syafaat. Tetapi ada satu syafaat yang khusus, yaitu syafaatul uzma, yang khusus hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Lainnya Nabi Muhammad tidak mendapatkan syafaat tersebut. Nah, makanya Nabi Muhammad ini setiap waktunya kedudukannya semakin tinggi. Kita satu orang bersolawat diangkat derajatnya Nabi Muhammad. Satu malaikat bersolawat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat lagi bersolawat diangkat. Sehingga setiap waktunya Nabi Muhammad ini kedudukannya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Orang yang beriman katanya beliau dalam kitab Uqudul Lujan tadi itu, orang yang dalam kitab Qurratul Uyun, orang yang beriman ketika itu
dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan peningkatan. Gampangannya gini, kalau kita sehari bersolawat kepada Nabi Muhammad rutin tiap hari itu bagus. Cuman tidak bisa mencapai kepada kedudukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kedudukan Nabi Muhammad setiap waktunya meningkat, meningkat, meningkat. Sehingga kalau kita ingin membarengi Nabi Muhammad, harus ada peningkatan solawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita rutin hanya 1 kali misalnya, hanya 10 kali misalnya solawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan kedudukan Nabi Muhammad semakin tinggi, bukannya tidak bagus, bagus. Cuman kita akan jauh dari Nabi Muhammad. Akan mendapatkan syafaat. Cuman perlu diingat, syafaat itu diberikan oleh Nabi Muhammad melalui pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang tidak meninggalkan kewajiban. Kalau dia masih meninggalkan kewajiban, syafaat kosong. Saya berikan gambaran yang paling gampang. Ini sorban yang saya pakai. Kalau sorban ini bagus, alhamdulillah. Kemudian lobang. Saya datang ke tukang jahit. Saya katakan, Bapak tukang jahit, ini tolong ditembel. Karena apa? Ini lobang. Terkena besi, terkena itu lobang. Ditembel sama tukang jahit. Kenapa? Karena sorbannya ada. Tembelan dari tukang jahit itu yang dinamakan gambaran sebagai syafaat. Kekurangan kita setelah kita melaksanakan sholat, misalnya tengah sholat, kok inget tokonya yang ada di pasar. Padahal orang sholat tidak boleh ingat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sulit seperti itu, ya bangga? Allahu Akbar, wah ini toko laris. Imam terlalu panjang sholatnya, gak enak. Itu sholatnya bagaimana? Bagus, tidak ada masalah. Cuman ada kekurangan. Ini ditutup dengan syafaat kepada Nabi, dengan syafaat Nabi Muhammad. Dengan apa? Sholawat. Tapi kalau yang wajibnya dia tidak laksanakan, sholat dia tidak sholat, cuma sholawat saja kepada Nabi Muhammad, itu sama saja gambarannya kita datang kepada tukang jahit tanpa bawa kain. Ngomong, tukang jahit tolong ditembel. Tukang jahit tanya, apanya yang ditembel? Ya mulutnya yang ditembel. Sama seperti itu. Kita kumpul malam hari ini, kita suarakan sholawat kepada Nabi Muhammad, kita sampaikan salam kepada beliau. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ruhnya Nabi Muhammad hadir di tengah kita. Tapi ingat, besok subuh jangan telat. Malam sholawat, besok subuh berbarengan sama duha jam 7. Itu sama ceritanya, ndak bawa kain datang ke tukang, minta diapakan? Dijahit. Apanya yang dijahit? Paham?